Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Esther Surya. Apa kabar sahabat Esther semuanya? Saya harap semua kabarnya baik-baik saja ya. Teman-teman, saya percaya kalau kita mau menjadi orang sukses, kita harus banyak belajar kepada orang-orang sukses. Kalau kita mau menjadi orang yang hebat, kita harus banyak belajar kepada orang-orang hebat. Orang sukses dan orang hebat tidak selalu dinilai dari materi, tetapi seberapa banyak mereka sudah berdampak dan menginspirasi hidup banyak orang. Pada video kali ini, kita akan belajar dari seorang sukses dan hebat yang telah menginspirasi hidup banyak orang yang bernama Nick Fuji. Siapa Nick Fuji? Nick Fuji adalah seorang pria berkebangsaan Australia yang lahir pada 8 Desember 1982 di Melbourne, Australia. Pada saat ia lahir, dia mengalami penyakit langka yang dikenal dengan tetra amelia, di mana ia tidak memiliki lengan dan tidak memiliki kaki. Ia hanya memiliki satu kaki kecil dengan 2 jari saja, yaitu ibu jari dan jari telunjuk. Kondisi fisik yang dialami oleh Nick Fuji bahkan mendapat penolakan dari ibu kandungnya sendiri. Sang ibu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dapat menerima kehadiran sang bayi. Ketika bayi Nick Fuji beranjak menjadi anak-anak, ia masuk ke sebuah sekolah dasar. Di sana ia tidak dapat diterima oleh teman-temannya karena faktor fisik yang dia punya. Teman-temannya sering menjadikan dia korban bulian yang membuat Nick Fuji menjadi sangat depresi. Hingga pada suatu hari, ia pernah terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ia pergi ke kamar mandi, dia masuk ke dalam bak air. Tetapi ketika ia ingin melakukan aksi tersebut, ia teringat akan orang tua yang begitu mengasihinya. Kemudian ia membatalkan niat bunuh dirinya. Dia tahu bahwa hidup itu adalah anugerah, bahwa ada maksud Tuhan di dalam sebuah kehidupan. Nick Fuji pernah bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa ia harus terlahir dengan kondisi fisik yang demikian? Apakah ia akan menjadi beban kepada orang tuanya seumur hidupnya? Apakah ia akan melanjutkan hidupnya seorang diri selamanya? Apakah ada wanita yang mau dengan seorang pria berkekurangan secara fisik seperti dia? Bahkan ia pernah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkannya, memulihkan keadaannya sehingga dia memiliki tangan dan kaki. Tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia doakan. Dia tetap di dalam keadaan yang sama. Hingga pada suatu hari, di usianya yang ke-17 tahun, ia bertemu dengan seorang yang mengalami kekurangan fisik seperti dia juga, namun anak itu sudah bisa menerima keadaan dirinya. Lewat keadaan itu, Nick Fuji belajar menerima diri sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, kemudian mensyukuri hidupnya, dan dia mulai menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Ia mulai menjadi seorang pembicara di dalam grup-grup kecil, hingga karirnya terus melesat dan akhirnya dia sekarang menjadi seorang motivator terkenal. Nick Fuji berhasil menjadi seorang motivator internasional. Ia telah memotivasi jutaan orang di 5 benua. Dan ada banyak sekali orang yang menjadi terinspirasi lewat kisah hidup Nick Fuji dan mereka menjadi bersemangat. Bahkan banyak orang yang putus asa kembali mendapatkan pengharapan. Nick Fuji belajar memaksimalkan apa yang ada di dalam dirinya. Karena ia hanya memiliki satu kaki kecil dengan satu ibu jari dan satu telunjuk, maka ia memanfaatkan itu untuk bisa menulis, bisa menerima telepon, dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk untuk berselancar. Nick Fuji juga menjadi seorang pemimpin dari beberapa organisasi dan ia menjadi seorang penulis yang sukses yang telah menghasilkan karya-karya berupa buku yang sudah menginspirasi banyak hidup orang. Pada usianya yang ke-30 tahun, ia bertemu dengan seorang wanita dan akhirnya mereka menikah dan dikaruniai 4 orang anak. Dari kisah Nick Fuji kita belajar ada kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan dan ada ketidakterbatasan dalam keterbatasan.
Jika seorang Nick Fuji bisa berdamai dengan dirinya, mensyukuri keadaan dirinya, dan akhirnya menjadi seorang yang hebat saat ini, maka kita pun yang Tuhan ciptakan terlahir sempurna secara fisik. Harusnya kita bisa menunjukkan prestasi diri kita. Kita tidak terlena dengan kekurangan-kekurangan yang kita punya, tetapi kita berpikir dan menggali apa yang ada di dalam diri kita untuk kita jadikan menjadi sebuah karya. Jadi itu sahabat-sahabat Esther, sharing saya pada video kali ini. Kita belajar sempurna dalam ketidaksempurnaan. Dan teman-teman silahkan subscribe channel saya ini bagi yang belum bergabung. Jangan lupa bunyikan notifikasi supaya selalu dapat update dari video saya selanjutnya. Karena kita akan bersama-sama belajar tentang orang-orang hebat di video-video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat Esther semuanya. See you.